gimana sih biar caranya lagu itu nggak membosankan, nggak flat kayak gitu-gitu? Kalian harus perhatikan namanya ear candy. Ada banyak istilah-istilah yang dipakai seperti ear candy, call and response, earworm, dan masih banyak lainnya. Cuma yang terpenting adalah ear candy, call and response, dan earworm. Nah, gue akan jelaskan apa itu ear candy. Ear candy dalam bahasa awamnya bisa diartikan sebagai musik yang berirama tenang. Atau kalian itu biasanya nyebutnya sebagai easy listening. Itu sebagai pemahaman orang awam gitu. Ear candy itu seperti itu. Cuma kalau kita sebagai produser, ear candy itu beda lagi persepsinya. Kalau kita, persepsi ear candy adalah variasi musik yang terdengar samar-samar dan cenderung tidak terlalu diperhatikan oleh pendengar, namun variasi tersebut dapat mengundang perhatian pendengarnya. Kalau kalian bingung, kayak gini contohnya. Kalian pernah denger lagunya itu DJ Gagak? Menurut gua, ear candy-nya ada di bagian gagaknya tersebut. Kan dibilang ya, ear candy itu variasi musik yang terdengar samar-samar. Cuma ketika lo memperlakukan itu akan mengundang perhatian orang gitu. Coba deh kalau misalkan lagu Gagak itu snare-nya nggak di layering sama suara Gagak, mungkin orang nggak akan notice lagu itu. Nah, itu ear candy. Jadi bisa dibilang variasi yang samar-samar, cuma ketika lo pakai teknik ear candy tersebut, itu akan mengundang perhatian pendengar gitu. Selain konteksnya ear candy itu aransemen musik, ada juga ear candy yang bisa kalian dapatkan menggunakan plugin. Nah, pluginnya adalah kalau di FL sendiri itu Grossbeat. Nah, ini adalah Grossbeat. Nah, jadi kayak bisa dibilang variasinya tuh cukup unik. Nah, itu ear candy menggunakan Grossbeat. Plugin kedua dari FL sendiri itu adalah Fruity Loop Filter. Fruity Loop Filter ini seperti filter, tapi bisa kalian atur filternya gitu. Nah, itu adalah plugin dari ear candy bawaan FL itu sendiri. Nah, plugin lainnya yaitu The Blue Glitch. Jadi The Blue Glitch itu banyak efek-efek yang bisa membuat ear candy tersebut. Gua akan random aja gitu ya. Seperti ini suaranya. Contoh plugin lainnya adalah Soundtoys Crystallizer. Nah, itu kalian bisa eksperimen sendiri bagaimana plugin itu bekerja dan membuat instrumen tersebut jadi unik. Ini karena kan gue play dari lagu yang udah jadi ya. Cuma kalian bisa memperlakukan itu per instrumen. Satu instrumen nanti dikasih ini, dikasih itu. Jadi terdengarnya lebih unik. Mungkin kalau kalian masih bingung ear candy itu kayak gimana, oke. Nah, ini ear candy-nya seperti ini. Kalian bertanya nggak di mana bagian ear candy-nya? Ear candy-nya di bagian tab stop-nya tersebut. Itu ada tab stop-nya, ada teop. Nah, di sini ada lagi tab stop-nya. Oke, ngerti ya ear candy itu seperti apa? Nah, sekarang yang kita bahas adalah call and response. Nah, call and response ini sangat penting untuk membuat variasi yang unik, yang akhirnya membuat lagu kalian tidak terdengar ngebosenin lagunya. Nah, kayak gitu. Call and response selalu gue pakai di semua musik gue. Contoh, seperti musik ini tadi. Call and response itu kan kalau diartikan call berarti ada pemanggilan, ada yang nanti ngerespon gitu. Ini kan yang manggil suara sin-nya ya. Yang manggil suara sin-nya, yang respon adalah suara growl-nya di sini. Nah, itu adalah responsnya. Nah, di sini juga responnya balik lagi ke call-nya, response. Nah, kayak gitu. Lagi kalau masih bingung, bagian sini adalah call and response-nya. Di sini bagian call-nya, di sini bagian response-nya. Nah, responsnya gue buat menggunakan ear candy, yaitu Grossbeat. Grossbeat yang 1/18. Jadi suaranya teret kayak gitu. Nah, kayak gitu. Lagi, call and response.
call-nya, pemanggilannya apa, responsnya apa. Nah, di sini pemanggilannya seperti ini. Nah, pemanggilannya suara sin yang ini, di sini responsnya. Nah, responsnya lagi-lagi growl. Nggak hanya growl, tapi ada banyak lagi respons-respons yang gue buat menggunakan ear candy. Di sini. Nah, ini gue pakai ear candy, gross beat lagi. Growl yang gue kasih gross beat. Nah, kayak gitu-gitu pokoknya ya. Dan di bagian dropnya juga bisa dipakai lagi. Di manakah letak call and response-nya? Call-nya adalah suara sin tadi. Ya nggak, ada suara sin di situ. Jadi ada yang manggil, nanti ada yang nyahut. Mungkin kalau berpikir call and response kan untuk lagu-lagu yang banger gitu. Nggak juga. Vokal juga bisa kita pakai call and response. Contohnya, ini sebenarnya lagu ini udah jadi gue mau kasih ke penyanyi gue ini loh. Guide vokalnya tuh kayak gini. Ini gue yang nyanyi, jadi ini suaranya fals banget. Jadi gue mau unjukin tekniknya aja. Kalian harus hiraukan vokalnya karena fals banget. Nah, di manakah letak call and response dari vokal tersebut? Nah, call and response-nya ada di bagian sini. Ini kan nyanyi ya, orang nyanyi biasa. Nah, di sini sudah berubah. Di sini call-nya itu nyanyi biasa. Nah, nanti pas lagi di bagian sini, itu responsnya di layer dengan vokal yang banyak. Vokalnya tidak melulu harus kayaknya flat nyanyi mulu gitu kan kurang seru ya. Harus kalian perhatikan yang namanya call and response. Banyak kok lagu-lagu terkenal, lagunya Z, lagunya pokoknya banyak banget lagu-lagu yang terkenal itu dia itu memakai call and response. Semoga kalian paham apa itu call and response karena kita akan ngomongin yang namanya earworm. Adalah suatu nada musik yang bikin terngiang-ngiang. Ya, jadi kalian kan pernah ya denger musik satu kali doang denger, tapi itu terngiang-ngiang di otak gitu. Kayak, nih lagu kok padahal gak enak ya, cuma kok di otak gue kayak kepengen nyanyiin. Nah kayak gitu. Itu kalian sebagai produser harus memperhatikan itu gimana caranya pendengar kalian itu terkena efek earworm. Kalau gue berpendapat earworm itu kalian dapat dari nada-nada yang catchy, super catchy. Nah, nada catchy itu sebenarnya simple aja. Nada catchy itu nggak harus melulu harus ribet, nggak harus melulu harus kayak gimana, enggak. Catchy dan diulang terus-menerus. Biar pendengar kalian itu kayak dia akan merespon itu gitu otaknya. Dan itulah akhirnya menimbulkan efek earworm bagi pendengar tersebut. Contoh, earworm itu simple yang gue bilang, oke? Kalau kalian tebak di mana bagian earwormnya, oke? Nah, di manakah letak earwormnya? Gua sih letakin earwormnya di suara gitarnya. Suara gitarnya simple banget, gua ngetek sendiri dan sekeci mungkin dan diulang-ulang terus. Ini gua ngulang-ulang terus loh suara gitarnya. Nah, terus dikasihlah beat-beat drum yang bener-bener bikin suasananya itu lebih membangun gitu. Dan vokalnya tentu diulang-ulang nantinya. Pokoknya itu adalah earworm. Kalau kalian masih bingung earworm itu apa, ya contoh, kita ambil contoh earworm ya. Lagu yang terkenal sekarang-sekarang ini seperti Latinya dari Weird Genius. Menurut gua, earworm dari lagu tersebut letaknya ada di sindennya tersebut. Ada di bagian chorus sebelum ref, sebelum drop. Nah, itu ada bagian yang namanya ada sindennya. Pertama kali gue denger lagu itu, efek earworm ke gue itu adalah suara sindennya. Itu bener-bener kayak, anjir nih di otak gue jadi kayak kedenger mulu itu suara itu gitu. Nah itu adalah earworm. Ulangi, earworm itu bisa kalian ciptakan dengan menggunakan nada yang super catchy dan diulang-ulang terus-menerus di dalam satu lagu itu. Biar nanti pendengar itu, otaknya secara nggak langsung dia akan
merekam itu. Dan akhirnya orang yang tadinya nggak notice, nggak suka, terus jadi suka karena ya terngiang-ngiang terus di otaknya. Nah kayak gitu, itu adalah efek dari earworm. Oke, itu adalah teknik-teknik yang bisa kalian perhatikan untuk yang namanya lagu kalian itu berhasil dan tidak terdengar flat, dan lagu kalian benar-benar bisa membangun suasana jauh lebih hidup lagi. Oke, cukup sekian video kali ini dan nantikan terus video gue selanjutnya. Oke, terima kasih.